Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan saya Pak Umar Wira Hadikusuma di pelajaran kelas 5 sekolah dasar. Pada kali ini Pak Umar akan membahas tema 2, subtema 3. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima. Baiklah anak-anak dan ayah bunda hebat, jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar channel ini cepat berkembang. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share agar lebih bermanfaat. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini muatan mata pelajarannya yaitu IPS, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pada pelajaran SBDP yaitu memahami gambar bercerita. Baiklah, marilah kita bahas dan perhatikan dengan cermat video pembelajaran ini. Pembelajaran keempat, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Jadi, dalam kehidupan manusia itu butuh pekerjaan, butuh profesi. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita sebagai makhluk sosial, kita harus menghargai kegiatan atau pekerjaan ekonomi setiap orang yang mengerjakannya atau yang setiap orang miliki. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana caranya untuk menghargai ekonomi atau pekerjaan orang? Yang pertama, yaitu 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Artinya dalam bersaing ya, tidak boleh curang, tidak boleh saling mencurangi, atau tidak boleh saling dengan cara-cara yang salah, yaitu dengan cara-cara mementingkan dirinya sendiri, egoisme, dan lain-lain. Cara menghargai ya ekonomi yang kedua yaitu menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi kita tidak boleh iri terhadap kemajuan, terhadap kesuksesan ekonomi orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Artinya bila ada seorang pemulung, bila ada orang yang memiliki kerjaan rendahan, itu kita tidak boleh menghina, mencemooh, dan yang lainnya. Jadi kita tetap harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang keempat ini, kita harus mencontoh, harus mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan orang lain. Karena mereka sudah sukses, mereka sudah berhasil, maka kita patut meniru. Ya, bukan sebaliknya kita iri ataupun mencemooh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Untuk pembelajaran kelima,
yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Kalau tadi pelajaran keempat kita sudah belajar tentang menghargai kegiatan ekonomi. Sekarang kita belajar SBDP, yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa dapat video-video terbaru atau terupdate dari channel Umar Ani Marwan. Apa saja sih yang kita harus siapkan dalam membuat gambar bercerita? Ya, tentunya mungkin kalian sudah tahu ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Jadi bahan-bahannya dulu kita siapkan ya, dan alatnya. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, nah sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah teknik basah atau teknik kering? Setelah itu baru disiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Jadi bisa menggunakan teknik basah atau teknik kering karena alatnya beda antara teknik basah dan teknik kering. Cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu pembuatan sketsa. Kalian tentu pernah lihat ya gambar sketsa, itu gambar yang belum dikasih warna atau belum ada pewarnaan ya, masih dalam bentuk hitam putih yang seperti di video ini ya. Nah, setelah menentukan tema ya, selanjutnya membuat sketsa ya. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Jadi ketika kalian membuat gambar cerita ya, pertama kan ditentukan temanya dulu, lalu kalian buat sketsa. Nah, sketsanya jangan dibuat hanya satu tapi beberapa sketsa agar kalian bisa nanti memilih ketika pewarnaan mana sketsa yang terbaik ya, yang kita harus kasih warna seperti itu. Langkah yang ketiga, penyempurnaan pada gambar. Jadi setelah sketsa kita buat, maka kita kasih pewarna ya. Sketsa yang dibuat dapat dipilih satu sketsa yang baik, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan garis atau coretan agar gambar lebih hidup. Kemudian warnai gambarmu dengan baik. Nah, seperti itu. Langkah yang ketiga. Nah, jadi ada 3 langkah tadi ya. Nah, ini contoh sketsa dan penyempurnaan gambar. Untuk sketsa pastinya gambarnya masih hitam putih, belum dikasih warna, jadi bentuknya masih biasa saja. Tapi ketika kita sudah penyempurnaan gambar atau kita sudah warnai, maka akan terlihat gambarnya akan lebih hidup dan lebih kelihatan ya, lebih cantik, lebih indah. Baik anak-anak, nah, sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pada video-video pembelajaran berikutnya. Salam sehat di rumah saja, tetap semangat belajar jarak jauh. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.